Oke, udah di-record. Nah, Bu Nisa mau share terkait pertama kisi-kisi terus sama rubrik. Apa sih Bu kisi-kisi sama rubrik gitu? Ini Bu Nisa kasih tahu ya. Oke, yang pertama kisi-kisi ujian mata pelajaran IPA atau Science. Di sini Bu Nisa sama Bu Ayu ini cuma ambil 1 KD. Bayangin kalau misalnya teman-teman, Bu Nisa tuh pas dapat dari Pak Yudi, nih bisa pilih nih, bisa pilih 1 KD aja bisa. Ya enak banget zaman sekarang 1 KD. Bu Nisa dulu pas ujian itu semua KD. Semua KD harus lulus. Jadi kalau misalnya di ujian proyek ini, karena Bu Nisa pilihnya proyek sama Bu Ayu ini, cukup 1 KD aja yang akan diujikan. Nah, KD-nya apa? KD-nya itu menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Nah, itu. Nah, yang pertama, pokoknya nih, KD-nya nih, kompetensi dasar yang diujikan itu pokoknya tentang teknologi ramah lingkungan. Itu bahasa pendidikan itu banyak ya. Dan pertama nih materinya, tadi yang Melissa udah sampaikan, instrumennya, indikatornya. Nah, teman-teman diberikan permasalahan. Yang tadi saya bilang, silakan teman-teman cari permasalahan yang ada di lingkungan teman-teman. Terus nanti teman-teman bisa diskusi sama Bu Nisa atau Bu Ayuni, bisa tanya, Bu kira-kira ini sesuai atau enggak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tanya itu, silakan dari permasalahan, dan kita akan jadi nggak serta merta kalian langsung habis kalian mutusin, kalian udah nih pokoknya benar gitu. Kalian nanti tetap kita bimbing. Nah, kalian dikasihkan permasalahan dan peralatannya juga nanti kalian akan disesuaikan. Jadi Bu Nisa sama Bu Aini akan tetap ngebimbing kalian kira-kira peralatannya apa aja. Dan Bu Nisa yakin biasanya ketika dikasih proyek ini, kalian itu siswa-siswa zaman sekarang kan Masya Allah ya kritisnya tuh luar biasa. Biasanya mereka lebih imagine, mereka itu lebih bagus deh dibandingin kalau bisa kan cetakan zaman dulu kan. Nah, biasanya kalian itu lebih banyak modifikasinya, bisa modifikasinya. Kayak kemarin tuh ada yang sempat chat Bu Nisa mau remedial science dan ternyata dia punya proyek produk bisnis yang Bu Nisa bilang itu sebenarnya bisa dikasih science. Tapi dianya milih soal nggak apa-apa, it's no problem. Nah, permasalahan sama peralatan yang sesuai, terus teman-teman membuat rancangan dan karya produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Jadi pertama teman-teman buat rancangannya dulu seperti apa, desainnya seperti apa, baru teman-teman bikin produknya gitu. Jadi selama membuat rancangan sampai ngebuat produk nanti tetap dalam bimbingan. Ya hitung-hitung kalau misalnya nanti kalau teman-teman setelah SMA fokusnya adalah kuliah, ini teman-teman bisa dibilang ini masuk ujian tahap akhir. Teman-teman bisa buat produk. Ini keren banget waktu Indonesia kuliah aja yang teman-teman Indonesia yang ambil proyek based learning itu mereka luar biasa bagus gitu ya. Insya Allah teman-teman bisa, benar saya yakin ya. Yang penting teman-temannya tetap bisa connect sama pembimbingnya. Terus yang kelima, nah ini bentuk instrumennya itu tugasnya proyek dilengkapi dengan rubrik. Setelah ini Bu Nisa akan jelasin rubrik. Terus, nah keterangan proyek ini merupakan proyek pilihan. Maksudnya pilihan itu adalah teman-teman silakan pilih subtema dari teknologi ramah lingkungan. Kalau misalnya ini nggak pilihan, sebenarnya kalau nggak pilihan, misalnya bisa cuma tulis semuanya bikin bikin solar, solar. Misalnya bikin teknologi dengan tenaga air. Ya itu kan kalian nggak bisa milih dong, kalian harus mau nggak mau itu. Tapi di sini Bu Nisa sama Bu Ayuni kasih pilihan ke teman-teman. Kalian mau ambil yang penjernihan air secara sederhana boleh, kalian mau ambil yang kanal itu juga boleh, kalian mau coba bikin mobil listrik, itu Masya Allah itu juga boleh juga. Jadi silakan challenge diri kalian masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum Bu Nisa lanjut? Aska, oke Aska mau tanya apa Kak? Kita ngumpulinnya bentuknya apa? Bentuk produknya kita kasih atau misalnya kita buat laporan gitu? Ya, oke, good. Aska, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang dikumpulin itu adalah produk. Nanti bergantung sih Kak, kalau misalnya nanti bergantung dengan hasil diskusi kamu dengan pembimbing hasil permasalahannya itu apa. Kalau misalnya permasalahan yang kamu dapetin di lingkungan kamu dan ternyata butuhnya produk, ya itu berarti nanti hasil akhirnya produk. Tapi biasanya kalau misalnya proyek, hasil akhirnya adalah produk.
hasil akhirnya masih ada produk gitu. Entah itu produknya bentuk tapi biasanya sih bentuknya miniatur ya, karena kalau misalnya kita bikin kincir angin dalam bentuknya besar, ya itu Masya Allah ya kita butuh tenaga, butuh materinya juga banyak, dan kita butuh waktu yang lumayan cukup lama juga. Jadi bisa nanti bentuknya miniatur, atau kalau misalnya kayak biopori, biopori kan lebih mudah ya. Nah itu bisa juga, bisa langsung dieksekusi di tempat gitu. Seperti itu Aska. Tadi Aska nanya apalagi selain produk laporan ya? Ya Kak ya? Iya. Ya, laporan itu, nah nanti ini akan ada penjelasannya di rubrik. Laporan itu nah, laporan itu nanti akan disesuaikan juga dengan pembimbing. Nanti itu ada yang namanya kalian harus buat desain. Desain itu bukan berarti kalian harus ngedesain pakai atap ya, desain itu adalah rancangan. Rancangannya teman-teman mau apa aja, nanti Bu Nisa coba cari deh waktu Bu Nisa kuliah kemarin itu, jadi dibuat, apa ya, jadwal. Misalnya targetnya hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa, gitu. Nanti Bu Nisa kasih contohnya, itu ada desain, rancangan teman-teman, terus ada hasil teman-teman diskusi sama pembimbing itu apa aja, jadi paling laporannya itu. Nanti laporannya akan dibimbing kok Kak sama pembimbingnya gitu. Jadi nggak serta-merta kalian, tiba-tiba dikasih laporan gitu. Nanti biasanya tetap akan ada pembimbingan secara khusus gitu. Gimana Aska, clear atau masih kurang jelas? Ya, oke. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman sebelum Bu Nisa lanjut ke rubrik? Bu, Yuk, Pak. maksudnya nanti kita tulisnya di form. Tulisnya di form. Oh, kayak Google Form gitu ya? Ya. Oh, enggak. Iya, enggak, Aska. Kalau yang ini, nanti kalian teman-teman itu ada yang namanya bimbingan insentif apa intensif apa insentif sih? Intensif ya? Intensif ya, bimbingan yang terus-menerus intensif ya? Oh iya. Ya, jadi bisa antara intensif sama insentif. Insentif itu biaya, intensif itu jadi teman-teman akan ada bimbingan intensif. Jadi ada dibimbing terus-menerus. Sistemnya gini, kayak misalnya Dava, ternyata nanti Dava misal sama Bu Ayuni. Nah, ternyata proses yang Dava harus lakuin itu harus ketemu Bu Ayuni hari ini. Nah, nanti Bu Ayuni akan ngasih tahu Dava harus ngapain aja. Jadi nggak harus lewat Google Form terus, Dava. Jadi nanti bisa cuman, oh Kava, kamu besok cuma nulis aja nih. Cuma nulis aja di buku khusus proyek kamu, ya udah gitu aja. Atau kalau misalnya yang penting Bu Ayuni nanti tatap muka selanjutnya kamu kasih tahu Bu Ayuni ya, kasih tahu Bu ini apa yang mau kamu lakuin, atau misalnya nanti pertemuan selanjutnya Bu Ayuni cuma butuh fotonya udah sampai mana gitu. Jadi nggak mesti harus Google Form, Dava. Jadi tergantung sama pembimbingnya nanti dikumpulinnya itu mau lewat apa aja. Jadi kalau di sini Bu Nisa mau saranin ke teman-teman, ya ikutin instruksi pembimbing. Tapi tetap teman-teman harus gali diri teman-teman gitu. Jadi ikutin instruksi pembimbing, teman-teman tetap gali ini adalah gue gitu. Jadi ini adalah momennya teman-teman menunjukkan siapa sih diri lo gitu. Gimana Dava? Jadi nggak harus terus-menerus Google Form ya, Fa ya. Nanti ikutin instruksi pembimbing ya, Fa. Oke. Nah, yang satu mau Bu Nisa sampaikan, teman-teman, kalau misalnya silakan teman-teman pilih mau teman-teman lebih nyaman nulis pakai tangan atau teman-teman lebih nyaman nulis di misalnya di Word. Kalau kayak kemarin tuh ada salah satu dari teman kalian pas remedial kemarin bilang, Bu, aku boleh nggak pakai Word? Boleh, Bu Nisa bilang nggak apa-apa, yang penting kan jelas gitu. Jadi silakan teman-teman pilih. Nah, di sini Bu Nisa minta tolong, kalau misalnya teman-teman pilihnya adalah lewat laptop atau kalau misalnya lewat yang online kayak gitu, teman-teman sediakan satu file khusus di mana file itu cuma untuk proyek. Setiap pertemuan itu teman-teman taruh pokoknya apa aja bahan yang terkaitan dengan proyek taruh di satu file itu. Jadi biar nggak mencar-mencar. Jadi nanti kalau misalnya pas mau selesai, misalnya pembimbing bilang, kamu kayaknya butuh ini deh, yang kemarin kemana gitu. Jadi ke teman-teman nggak kepusingan. Teman-teman tinggal cari, tinggal buka file proyek teman-teman. Ya udah, teman-teman tinggal ini. Karena kalau misalnya teman-teman nggak ngumpulin kayak gitu, nanti yang ada pasti tanya ini mana sama pembimbingnya. Kamu butuhnya ini, teman-teman bakal kelimpungan sendiri kayak gitu. Gitu ya, kalau misalnya teman-teman milihnya via laptop. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka tulis tangan, kalau Bu Nisa sendiri jujur, Bu Nisa tipe orang yang lebih suka tulis tangan, karena kalau misalnya via laptop Bu Nisa pusing lihat layarnya, kelamaan gitu. Kalau yang tulis tangan, teman-teman bisa pilih bisa pakai file kayak gini nih. Bentar Bu Nisa ambilin. Tunggu.
Nih, teman-teman bisa pakai file ini, atau kalau misalnya teman-teman punya buku, boleh pakai ini atau boleh pakai buku yang di mana ini cuman khusus buat proyek aja. Kalau misalnya nanti kalian butuh tulis-tulis atau kalau misalnya nanti yang bimbingan sama Bu Nisa terus bimbingan hari ini tuh Bu Nisa nyuruh ini nih, ya udah tulis aja di sini gitu, nggak apa-apa. Nanti kan itu bisa jadi ini aja. Mungkin nanti selama pembelajaran Bu Nisa bilang ini, selama bimbingan kemarin kan Bu Nisa nyuruh ini gitu, terus kalian kayaknya Bu Nisa nggak nyuruh deh. Terus teman-teman ya udah punya bukti ini Bu Nisa kemarin cuma ngomong ini aja gitu. Jadi kan gitu. Jadi butuh bukti ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Dava gimana? Dava Fauzan ya ini yang tanya ya. Dava dia mau ditanya lagi nggak? Nggak jadi deh Bu, nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada. Oh nggak ada, oke. Ini siapa nih? Ini Marvel dulu ya. Udah masuk chatnya. Maaf Bu, untuk membuat teknologi ramah lingkungan ini itu ujian praktek. Oh iya. Yang teknologi ramah lingkungan ini masuknya ujian praktek ya teman-teman ya. Ujian astagfirullahaladzim salah. Ujian sekolah, bukan ujian praktek. Kalau ya itu yang tadi saya bilang, kalian enak banget ujian sekolah saat ini. Sekarang tuh nggak mesti harus PM. Ya Allah, bisa dulu PM yang harus sampai datang lebih pagi, pulang lebih lama, terus di rumah juga ngerjain soal. Gimana Bu Nisa harus paham soal? Jadi ini masuknya ujian sekolah ya teman-teman ya, Marvel. Oke, tadi siapa lagi yang mau tanya? Aska ya? Aku tadi, berarti ujian prakteknya apa dong? Ujian prakteknya itu pekan besok baru dijelasin, tapi Bu Nisa mau kasih gambaran ujian prakteknya cuma ini aja kok. Pengolahan sampah organik. Oke. Terus ya, kalau kenapa? Kenapa? Post itu. Ya, udah pernah ya? Bukan, ini kan nanti disuruh bikin kompos. Asma mau kenal sama kakak-kakak ya? Iya, pokoknya sampah organik itu nanti kalau yang ujian praktek nanti sih itu nggak terlalu ini ya. Paling nanti cuma beberapa pertemuan aja dan teman-teman tinggal praktek udah selesai gitu. Ujian prakteknya itu aja, dan kita mau bahas terkait ujian praktek insya Allah pekan depan ya. Pekan depan kita akan ada ujian praktek nanti. Terus ini ujian sekolahnya mulainya minggu depan lagi atau dari sekarang udah mulai? Oke, good question. Pertanyaannya mulainya dari kapan? Silakan di note. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pusing-pusing, silakan di note juga. Mulainya dari kapan? Jadi mulainya itu dari tanggal 5 April. Kita akan mulai semuanya dari tanggal 5 April. Tapi kalau misalnya serasa teman-teman dari mulai sekarang udah ketemu akar permasalahannya apa dan teman-teman mau fokusnya apa, boleh teman-teman nyicil. Makanya kan tadi Bu Ayuni di grup bilang ya, silakan teman-teman list mau fokusnya di apa, tujuannya buat apa. Tujuannya buat nanti udah langsung bisa dibagi-bagi nih siapa yang dibimbing sama Bu Nisa, siapa yang akan dibimbing oleh Bu Ayuni gitu. Jadi nanti yang dibimbing sama Bu Nisa ketika sudah tahu, oh ini kayaknya aku mau ini bisa langsung chat Bu Nisa. Nah, yang dibimbing sama Bu Ayuni juga gitu. Kalau misalnya nanti selama perjalanan, Bu tadi aku di jalanan kayaknya aku ngeliat ini deh. Boleh nggak aku pakai ini? Nah, itu bisa chat Bu Ayuni gitu. Jadi formalnya dimulai tanggal 5 April dan kalian punya waktu 2 pekan mulai dari tanggal 5 April ya. Tapi informalnya kalau kalian mau mulai dari sekarang, it's no problem. Itu lebih bagus biar kalian nggak numpuk-numpuk ya bahasanya kayak gitu. Gitu Kak, gimana? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Terlalu chat masuk. Bu. Siapa ya? Terlalu chat masuk ya. Caca. Bu, ini jadi kita ujian sekolahnya bikin teknologi ramah lingkungan. Iya, benar, Cak. Bikin proyek yang berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan. Habis ini proyek selesai, ya udah selesai. Kalian udah selesai ujian sekolah. Nggak ada ujian tulis lagi. Enak kan? Gitu. Terus yang ada Marvel, Bu, untuk cara pengumpulan ujian sekolahnya aku masih bingung. Oke, Marvel, untuk pengumpulan ujian sekolahnya gimana? Nanti Bu Nisa share ya tugasnya apa, harus ngapain aja. Pokoknya intinya sekarang kalau misalnya kalian masih bingung banget, kalian ikut alur. Apa ya? Ikut alur ya nggak ikut alur juga ya, tapi maksudnya ikutin instruksi yang disampaikan, kalian ngapa-ngapain aja gitu. Nanti pengumpulan ujian sekolahnya kayak gimana? Nanti teman-teman akhirnya selesainya itu teman-teman akan mempresentasikan
proyek teknologi ramah lingkungan teman-teman. Tapi sebelum teman-teman mempresentasikan itu, otomatis dong teman-teman harus mempersiapkan, merancang, dan membuat. Nah gitu. Jadi gitu Marvel. Nanti pengumpulan ujiannya itu teman-teman nggak ngumpulin kertas jawaban, tapi teman-teman presentasi aja. Kayak gitu ya Marvel ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kayak tadi Dava ya? Bu. Hah? Ya, maksudnya yang pelajaran ini ujian praktek atau ujian sekolah? Ujian sekolah. Yang Bunda saya jelasin sekarang itu ujian sekolah ya. Nanti yang ujian praktek itu ada pekan besok. Pekan sekarang kita fokus di ujian sekolah dulu, oke? Ya, oke. Oke, sip. Di note, dicatat langsung ujian sekolah gitu. Kalau yang mau ditulis di laptop, langsung bikin folder proyek untuk ujian sekolah. Kalau yang sukanya nulis, langsung cari buku kosong atau cari folder kosong ini bilang ini buat ujian sekolah aku gitu. Oke, sip. Lanjut ya. Ini baru dikisi-kisi nih. Ini ada lagi chat masuk, Masya Allah. Oke, tunggu. It's no problem. Bu, temanya itu yang ada di grup. Iya, temanya itu yang ada di grup WA kan? Iya, grup WA Science yang tadi di-share sama Bu Ayuni. Terkait yang tema lingkungan, yang terus yang tadi bisa nyambung. Ini ya teman-teman, di halaman 210 itu ada tuh apa-apa aja contoh jenis-jenis teknologi ramah lingkungan di situ. Jadi silakan teman-teman nanti cek ya. Nanti dulu ini soalnya sekarang kalian dengerin Bu Nisa dulu. Presentasinya bikin video atau di Zoom, Bu? Itu kita bahas nanti. Presentasinya bikin video atau di Zoom. Terkait presentasi nanti gimana? Nanti Bu Nisa akan diskusikan dulu dengan Bu Aini baiknya kayak gimana ya teman-teman ya. Tapi yang pasti nanti kalian akan ada presentasi terkait proyek kalian. Nah, nanti Bu Nisa sama Bu Aini juga akan menyampaikan poin-poin apa aja yang akan dinilai ketika teman-teman presentasi. Jadi clear kok. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dengan maksimal kalau misalnya teman-teman sekarang bisa fokus untuk dengerin apa yang Bu Nisa jelasin. Oke? Nanti terkait presentasinya itu bikin video atau di Zoom, kita coba lihat nanti ya teman-teman ya. Tapi intinya nanti akan ada presentasi. Oke, lanjut ya. Baru ini kita masuk ke rubrik. Rubrik itu apa nih? Tadi kisi-kisinya. Nah, rubrik ujian mata pelajaran itu terkait kriteria apa aja yang akan dinilai nanti selama pembelajaran. Selama proses kalian, teman-teman merancang proyek teman-teman sampai nanti selesai presentasi. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini nanti nggak usah teman-teman catat ya. Bu Nisa akan kirimkan soft file-nya nanti di grup. Tapi ini Bu Nisa mau jelasin aja. Ada 3 kriteria. Ya, ada 3 kriteria yang akan dinilai. Apa aja sih? Intinya gini, selama proses membuat proyek itu ada 3 hal yang akan ditahapi. Yang pertama adalah proses perencanaan dan penyelesaian proyek. Ingat ya, perencanaan dan penyelesaian proyek ini adalah masa-masanya teman-teman bimbingan. Kuatin bimbingan teman-teman sama pembimbing teman-teman ya. Terus yang kedua adalah masa teman-teman mempresentasikan proyek yang kedua itu yang dinilai kualitas proyeknya. Jadi itu nanti ada penilaian gitu aja. Terus yang ketiga adalah masa-masa teman mempresentasikan proyek teman-teman. Oke, kita mulai satu-satu ya, kita pretalin satu-satu. Mulai dari kualitas perencanaan dan proses penyelesaian proyek. Teman-teman bisa lihat nih, kursor yang bisa goyang-goyangin. Biar teman-teman nggak kemana-mana, nggak bingung nyarinya di mana. Nah, teman-teman di sini lihat skornya itu ada mulai angka 4, 3, 2, dan 1. Nah, ini skor paling tinggi itu adalah nilainya 4, skor paling rendah itu nilainya 3, skor paling yang bawah lagi ada 2, dan yang paling rendah itu 1. Nanti proses gimana Bu itu cara ngitungnya? Nanti itu Bu Nisa share nanti, biar kalian nggak pusing. Banyak banget yang ntar Bu Nisa masukin. Tapi nanti Bu Nisa akan share gimana cara ngitungnya, biar teman-teman pas Bu Nisa kasih nilainya kayak gini, Bu Nisa teman-teman bisa tahu, oh ternyata aku yang masih butuh diperbaiki itu gini, oh ternyata aku bisa maksimal di sini. Oke, di kualitas perencanaan dan proses penyelesaian proyek, pada saat perencanaan dan pada saat proses teman-teman menyelesaikan proyek, ada beberapa yang akan Bu Nisa sama Bu Ayuni nilai. Diingat ya, kalau kalian mau dapat nilai skor maksimal, skornya 4, teman-teman harus berusaha untuk memaksimalkan di apa aja. Yang pertama,
desain, rancangan. Teman-teman usahakan semaksimal mungkin membuat rancangan. Nanti Bu Nisa kasih tahu rancangan itu kayak gimana ya. Terus yang kedua, kecukupan jumlah bimbingan. Jadi maksudnya kecukupan jumlah bimbingan itu antara, misal contoh antara Aska sama Dava, ya mungkin beda. Tapi yang pasti adalah misal kayak tadi Bu Nisa contohin, yang bimbingan sama Bu Aini minta Aska, Aska kamu besok bimbingan ya. Kalau misalnya Aska ngikutin instruksi Bu Aini terus, ya udah itu bisa dibilang ya udah cukup jumlahnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba disuruh sama Bu Aini besok bimbingan ya, tapi ternyata nggak bimbingan, ya itu nggak cukup gitu. Jadi teman-teman nanti kecukupan jumlah bimbingan itu dilihat gimana teman-teman merespon instruksi dari pembimbing. Terus yang ketiga keaktifan. Keaktifan itu juga pokoknya ya teman-teman aktif terus gitu. Jadi nggak cuma bimbingan, nggak cuma bimbingan aja. Teman-teman biasanya dikasih tahu besok bawa ini ya. Oh teman-teman ternyata bawa nih. Udah teman-teman kan berarti aktif ya itu. Jadi nggak cuma bimbingan nongol aja di situ. Ntar ditanya pas ditanya ini bawa nggak, tanya jawabannya ya itu kan berarti nggak aktif. Terus yang terakhir sama-sama membuat jadwal proyek. Nah, ini jadwal proyek Bu Nisa kasih tahu nanti. Jadi yang akan Bu Nisa kasih tahu nanti setelah ini adalah gimana caranya membuat rancangan, terus gimana caranya membuat jadwal untuk proyek. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau dapat nilai 4, ya ini teman-teman silakan maksimalkan di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman ada salah satu yang kurang, ya teman-teman nilainya akan bisa 3 atau 2 atau 1. Nah, terus kualitas hasil proyek. Nah, ini teman-teman yang akan dinilai dari proyek teman-teman adalah kesesuaian dengan tema. Kira-kira sesuai nggak dengan teknologi ramah lingkungan gitu. Kalau misalnya sesuai ya udah good. Terus hasil karya pribadi. Nah, itu merupakan hasil teman-teman. Jadi teman-teman ya bukan jiplak ya, bahasanya bukan ini dari orang lain gitu. Nah, teman-teman nanti bisa menggabungkan beberapa karya yang pernah ada. Misalnya contohnya teman-teman ya gabung-gabungin karya, nanti itu dibimbing langsung oleh pembimbing ya. Terus estetika itu berkaitan dengan penampilan produk. Jadi nggak cuma lebih ke arah fungsinya aja, tapi estetikanya juga bagus. Teman-teman nanti bisa dirapikan atau gimana, itu nanti akan dilihat. Terus yang terakhir, karya yang teman-teman buat itu merupakan karya yang solutif dan inovatif gitu. Jadi teman-teman bisa berinovasi dengan dengan produk kalian. Nah, yang terakhir yang dinilai adalah kualitas refleksi dan presentasi. Bu Nisa yang ini akan jelaskan terkait nanti presentasi ya. Nanti tapi tenang aja, pas presentasi nanti beberapa hari sebelum presentasi Bu Nisa sama Bu Ayu ini akan detailkan ini juga. Jadi biar teman-teman nggak lupa. Yang dipresentasikan itu yang akan dinilai adalah ketertarikan slide yang digunakan. Jadi slide yang teman-teman pakai, yang teman-teman buat itu akan dinilai juga. Mimik dan gestur dalam menyampaikan. Jadi nggak cuma diam, cuman kayak baca doang, ya itu nggak akan dinilai bagus lah. Pokoknya gimana caranya teman-teman bisa menyampaikan ini ya walaupun dari video kan teman-teman bisa lihat dong. Bu Nisa dari tadi kan ngoceh pun nggak cuma diam aja gini, tangan Bu Nisa kemana itu tetap dinilai. Terus keaktifan antara penyaji dan audiens. Nah, ini sebenarnya teman-teman nanti bisa kerjasama, nggak kerjasama sih, teman-teman yang lain juga diharapkan bisa aktif untuk menyimak. Terus teman-teman juga gimana caranya bisa memikat audiens, nanti dibahas nanti ya. Terus intonasi dan kejelasan, ini mah harusnya PWS yang masuk ya, public speaking ya. Tapi nanti Bu Nisa coba kulik-kulik. Nggak mau. Nggak mau. Ya nanti Bu Nisa yang akan tanya-tanya, Bu Nisa yang tanya ke PWS dan Bu Nisa akan nyampein ke teman-teman deh, insya Allah. Oke, itu yang mau Bu Nisa sampaikan terkait kisi-kisi dan rubrik dan apa aja yang dinilai. Ada yang mau ditanyain dikit lagi, mau jam 12, mau zuhur. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enough? Nggak ada yang mau ditanyain? Bener ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, alhamdulillah. Jadi silakan teman-teman setelah ini teman-teman list apa aja yang mau teman-teman, maksudnya bukan apa aja ya, kalau apa aja kan bahasanya banyak ya, kalian kan cuma disuruh satu. Tentukan, silakan teman-teman tentukan apa yang mau teman-teman fokusin. Kalau misalnya teman-teman mau fokus di tentang penjernihan air secara ramah, yang ramah lingkungan, silakan tulis. Terus kalau misalnya ternyata teman-teman mau fokusnya ini, ya silakan teman-teman tulis juga. Tapi yang pasti teman-teman harus pilih itu berdasarkan permasalahan yang ada di sekitar teman-teman. Jadi nggak cuma asal-asal aja, apalagi asal-asal ikutan. Bisa kasih video gimana caranya menemukan permasalahan
yang sampai akhirnya bisa menjadi proyek. Oke, boleh saya coba cari ya. Tunggu. Ada recordingnya nggak Bu? Ada. Habis ini ada recordingnya, nanti habis ini tetap Bu Nisa share ini ya. Tapi anaknya kan kalau misalnya teman-teman sekarang bisa tatap muka sama Bu Nisa, kalau mau ada pertanyaan enak kan ya, kita bisa tektok tanya. Bu Nisa mau kasih video. Oke. Nah, ini berasal dari permasalahan ini di India. Nah, kira-kira teman-teman udah pernah nonton ini atau belum ya? Tapi bersama Masya Allah ini alhamdulillah banget Allah kasih kemudahan Bu Nisa buat bisa kirim ini. Jadi teman-teman nanti bisa tahu, oh ini tuh akar permasalahannya ini bisa sampai jadi kayak gini loh, ada proyek kayak ini. Nah, ini cara polisi India mengatasi pemudi tak sabaran di jalan raya. Ternyata di India itu dibilangnya itu dia pokoknya lalu lintasnya itu lalu lintas apa sih, klakson. Kenapa dibilang lalu lintas klakson? Kita lihat. Wait ya. Astagfirullah. Videonya ada 2 ternyata. Tunggu bentar. Tapi bohong. Itu udah jalan. Tunggu. Kalau di Astagfirullah. Oke, bentar ya, tunggu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Share Bu Nisa. Kelihatan. Oke, suaranya juga coba ya. Ini bisa dimaksimalin nggak sih? Nggak bisa. Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. Dengeran nggak suaranya? Dengar, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nih, ini jadi permasalahan yang sampai akhirnya ada sebuah proyek luar biasa. सवय है ना? Maybe they think that by honking they can make the signal turn green faster. समझतच नाही. We, the Mumbai police, were itching to do something about this. One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. आता बसा बोंबलत. Out for a pleasant holiday. Come to Bombay, Bombay, मेरी है. Bam, 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 bam. Moment nih, oke, tunggu. Ada video keduanya. Soalnya Bu Nisa ini dapatnya dari Instagram. Tapi nanti Bu Nisa share lagi di grup keduanya kayak gini. Loading. Bam, bam, bam. Bombay, मेरी है. Bam, 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 bam. Bombay, मेरी Iya, ini बजाओ, बजाओ. itu और जोर से बजाओ. lampu suara ya. और रुको. More, wait more. Jadi penanda suaranya itu ini Bu Nisa ulang ya teman-teman. Ini seharusnya kan mereka tinggal 16, 15, 14, 13. Harusnya mereka jadi tadi doang, tapi ternyata karena mereka klakson yang makin banyak yang klakson dia. बजाओ, Dan बजाओ. DP ini और जोर से बजाओ. makin banyak orang yang klakson dia. Ini और dia रुको. menambah. Harusnya dia dari 15 jadi 5 hijau lampunya, tapi karena orang makin banyak klakson, ya udah jadi naik lagi jadi balik lagi ke 90. Jadi kan ini sebenarnya
inovatif ya. Ini inovatif banget Bu Nisa pas dengar ini. Alhamdulillah azan. Di sini kita udah selesai ya. Ini adalah inovatif banget. Jadi menggabungkan antara bunyi dengan lampu itu bisa. Kalau misalnya teman-teman mau gabungin itu, yang penting teman-teman sekarang cari dulu akar permasalahan yang ada di sekitar teman-teman itu apa. Terus teman-teman cari solusinya apa. Yang penting solusinya itu teman-teman silakan cek di modul yang Bu Aini punya. Kira-kira yang pas untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, terus yang ada kaitannya sama teknologi ramah lingkungan apa sih gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini kan cuma permasalahan kecil ya, tapi itu efeknya luar biasa. Iya Bu, suaranya gede banget, suaranya videonya kecilin. Maaf ya, maaf. Suara Ibu tabrakan sama suara videonya. Ya udah gitu. Gitu teman-teman. Selesai ya untuk hari ini ya. Nanti terkait ininya Bu Nisa akan share di grup. Terkait gimana caranya ngebuat jadwal sama ngebuat desain, nanti Bu Ayuni sama Bu Nisa akan share di grup. Yang penting sekarang silakan teman-teman cari akar permasalahan di sekitar teman-teman dan tentukan solusinya apa yang bisa teman-teman lakuin dari proyek yang bertema teknologi ramah lingkungan. Oke? Selesai ya? Ada yang mau ditanyain apa udah? Udah azan juga, teman-teman waktunya istirahat ya. Ini nanti Bu Nisa share yang ini nih di grup terkait kisi-kisi sama rubrik. Oke, enough? Ya, kalau sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, Bu Nisa closing. Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman untuk bisa mencari masalah dan bisa mencari solusinya juga, dan semoga Allah juga memberikan, Allah mah pasti bisa ya, Allah memberikan kita kemudahan dalam proses selama pembimbingan, karena biasanya yang tumbang adalah ketika proses pembimbingan gitu. Banyak teman-teman Bu Nisa ketika kuliah itu mereka ya selama pembimbingan ngaret. Kalau kalian kan ini harus semangat ya karena kalian ujian sekolah. Oke? Kurang lebihnya Bu Nisa mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live dari grup, live dari Zoom.